"13 atlet Indonesia yang berakhir tragis di masa tuanya." 1. Rahman Kilikili. Bagi pecinta tinju tentunya ingat akan nama seorang petinju hebat dari Indonesia yang bernama Rahman Kilikili. Pria yang pernah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional ini akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri karena tidak memiliki pekerjaan. Di era kejayaannya, Rahman Kilikili adalah seorang petinju profesional yang memiliki banyak sekali penghargaan baik di tingkat lokal ataupun di luar negeri. Dia pernah menjadi juara dunia kelas bulu Federasi Tinju Internasional atau IBF. Sayangnya, selepas gantung sarung tinju dan menapaki hari tuanya, dia justru tidak dapat menikmati hasil jerih payahnya itu dan sulit mendapatkan pekerjaan yang mengakibatkannya dihimpit masalah ekonomi sehari-hari. 2. Hapsani. Perolehan medali perak di tahun 1981 dan medali perunggu di tahun 1983 pada kejuaraan SEA Games merupakan bukti kejayaan seorang mantan atlet lari estafet Indonesia bernama Hapsani. Memang tidak banyak orang yang mengenal atau mengetahuinya. Namun, sebagai salah satu atlet nasional yang berhasil mengharumkan nama Indonesia, tentunya negara patut bangga memiliki atlet seperti Hapsani yang berjuang keras untuk membuktikan pada dunia bahwa Indonesia tidak dapat dipandang remeh. Kejayaan di eranya tersebut tidak secemerlang setelah dia pensiun dan berusia lanjut. Dengan berbekal keahlian yang dia peroleh saat menjadi atlet, dengan melatih anak-anak di sekitar rumahnya dengan penghasilan yang sangat minim, Hapsani harus hidup serba mepet. Bahkan dia terpaksa harus menjual medali peraknya di pasar loak untuk makan. 3. Wempi Wungau. Wempi merupakan binaragawan yang telah memboyong beberapa medali emas di ajang SEA Games dari tahun 1989 hingga 1997. Peraih medali perak Asian Games 2002 ini sempat menelan pil pahit karena janji-janji yang pernah diberikan saat dia masih menjadi atlet tidak pernah dipenuhi. Ia bahkan pernah ditipu oknum yang tega memotong uang hadiah hasil jerih payahnya selama menjadi atlet nasional. Hingga kini, Wempi tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya bekerja atas belas kasihan orang-orang yang mengajaknya menjadi pengawal pribadi. 4. Wongso Suseno. Selain Rahman Kilikili, ada satu lagi petinju dari tanah air yang berhasil membuat sejarah dengan menjadi juara dunia OPBF pertama untuk Indonesia kelas welter 63 kg. Selain sabetan prestasi yang cukup prestisius tersebut, pria asal kota Malang ini banyak penghargaan yang berhasil didapatnya. Bahkan antara tahun 1975 hingga 1982 dapat dikatakan sebagai era kejayaannya. Sayangnya, ketika menapaki hari tua, Wongso harus berjuang untuk dapat hidup dan menghidupi keluarganya. Dia hidup susah dengan bekerja serabutan dan tetap dapat membayar kontrakan sampai makan sehari-hari. Di rumah kontrakannya yang dapat dibilang sangat kecil, hanya ada dua benda paling berharga miliknya, yaitu medali emas pemberian mantan Menpora Abdul Ghafur dan penghargaan Satya Lencana dari mantan Menpora Akbar Tanjung. 5. Yuni Astuti. Yuni Astuti adalah seorang mantan atlet bulu tangkis yang pernah meraih juara pertama pada ganda putri PON 1986 di Jakarta. Cukup lama Yuni berkiprah dalam dunia bulu tangkis dan mendapatkan banyak pengalaman dari cabang olahraga yang digelutinya itu. Sayangnya, dia harus mundur dari dunia bulu tangkis setelah mengalami cedera kaki. Semenjak gantung raket, tabungan dan hasil yang ia dapat selama menjadi atlet lama-kelamaan habis
untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, dia juga harus menjadi seorang pengamen di terminal bus Surabaya agar tetap dapat mencukupi kebutuhan dan demi 3 buah hati yang sudah beranjak besar. 6. Soeharto, seorang mantan atlet bola sepeda yang berhasil menyabet medali emas di nomor tim Tom Trial atau TTT SEA Games 1979 di Kuala Lumpur. Berhasil meraih medali perak di Tour de Issy 1977, medali perunggu di ROC International Sailing Invitation di Cina pada tahun 1977, sampai dengan medali emas di kejuaraan Wali Kota Jakarta Utara Cup. Berbagai profesi pernah dijalaninya seperti kernet, jualan ayam, jualan AC bekas, dan hingga kini ia menjadi penarik beca. Soeharto hanya berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk menjalani sisa hidup yang semakin senja tersebut dan dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun naas pada tahun 2011 ia terkena hernia sehingga tidak dapat beraktivitas. Untuk menahan nyeri, Soeharto mengikat bagian perut dengan ban dalam sepeda sembari menahan rasa sakit. Lalu ia pun memberanikan diri meminta bantuan KONI Jatim untuk menjalani operasi pengangkatan hernia. Pihak KONI Jatim bersedia untuk membantu biaya perawatan dan mengupayakan untuk mendapatkan langsung dari pemerintah. 7. Denny Tios. Di era tahun 80 hingga 90-an, nama Denny Tios sangat bersinar sebagai atlet angkat berat. Tidak hanya penghargaan yang tingkat nasional saja, Denny juga mengikuti beberapa kejuaraan tingkat internasional. Bahkan dia berhasil menyabet medali perak di PON 12. Medali emas di kejuaraan angkat berat tingkat Asia, beberapa medali dari kejuaraan angkat berat di Inggris, Belanda, dan Swedia sampai dengan memecahkan 3 rekor dunia. Ketika sudah memasuki usia senja untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan menopang perekonomian keluarga, Denny harus tetap bekerja sebagai tukang las. 8. Hasan Lobubun. Nasib miris harus diterima mantan petinju asal Maluku ini. Mantan juara nasional kelas Batam Juniors tahun 1987 ini nyaris menjadi gelandangan di Jakarta karena tidak memiliki pekerjaan. Ia kini menjalani kehidupan sebagai seorang pemulung dengan mengais rezeki dari tumpukan sampah dan barang bekas di Jakarta. 9. Elias Pikal. Elias menjadi petinju legendaris Indonesia karena merupakan orang Indonesia pertama yang berhasil menyebut titel dunia yaitu Super Flyweights IBF pada tahun 1985. Setelah pensiun sebagai petinju, Elias bekerja sebagai satpam di sebuah diskotik. 10. Ramang. Tak kalah menyedihkan, mantan pemain timnas sepak bola Indonesia dan mantan pemain PSM Makassar yang waktu itu bernama Makassar Football, yang bernama Ramang, harus hidup serba memprihatinkan. Mulai dari pekerjaan sebagai kenek truk sampai dengan tukang beca pernah dia lakoni selepas pensiun dari sepak bola. Bahkan di hari tuanya, Ramang tidak memiliki rumah sendiri dan terus menumpang di sebuah rumah temannya yang sangat kecil dan sempit. Di era jayanya, Ramang sangat terkenal dan menjadi pemain favorit terbaik di MVB atau ketika dia membela timnas sepak bola Indonesia. Dari kakinya, tercetak 19 gol dan 25 gol yang dikemas oleh PSSI ketika melawat ke beberapa negara di Asia seperti Filipina, Hong Kong, Thailand, dan Malaysia. Tidak hanya itu saja, salah satu gol yang cukup spektakuler dari kaki pria tua pernah tercipta saat PSSI menekuk RCC dengan skor 2-0 di pertandingan yang dilihat menjelang kejuaraan dunia di Swedia pada 1958. 11. Tati Sumirah. Mungkin tidak banyak orang yang mengenal nama Tati Sumirah, namun lebih mengetahui siapa itu Nini Susanti sampai dengan Nia Audina. Tati Sumirah adalah pembantu penentu kemenangan yang menghantarkan Indonesia menjuarai Uber Cup untuk pertama kalinya di tahun 1975.
Setelah gantung raket di tahun 1982, Tati sempat bekerja melatih bulu tangkis di Demo. 12. Leni Haini sukses mengibarkan bendera merah putih di kancah dunia. Leni Haini adalah seorang mantan atlet dayung yang kini hidup memprihatinkan dengan menjadi buruh cuci. Nasibnya tragis tersebut ditambah dengan salah satu anaknya yang menderita penyakit kerapuhan kulit. Dikarenakan hal itu, dia dan suami harus menyediakan setidaknya 1,5 juta setiap bulan untuk biaya pengobatan. Di masa jayanya, Leni pernah berhasil mengharumkan bahasa Indonesia dengan menyumbang 2 medali emas dalam kejuaraan perahu naga Asia di Singapura. 13. Marina Sekedi. Marina Sekedi adalah mantan atlet pencaksilat yang menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di kejuaraan ASEAN pencaksilat kelas A putri di tahun 1983 yang dilihat di Singapura. Selain itu, banyak pula penghargaan yang dia peroleh di tingkat nasional ataupun internasional lainnya. Tidak hanya mereka-mereka di atas saja yang hidup memprihatinkan setelah berjuang mati-matian, membela dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Masih ada banyak lagi mantan atlet Indonesia yang mungkin sampai sekarang belum terekspos. Tidak sedikit dari mereka yang berharap ada bantuan dari pemerintah agar masa tuanya dapat sedikit tercukupi.